Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam saya doakan cepat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali salam saya? Sudah 3 kali. Ini suara dalamnya tambahin aja biar jamaah suaranya jelas. Jelas kan Bu suara saya? Atau mungkin telinga saya yang lagi kurang jelas. Sepertinya mendengung ini suara. Berapa kali Pak saya jawab salam? Selama 3 kali saya mengucapkan salam, Bapak Ibu tadi menjawab salamnya kurang sempurna. Ilmu yang pertama ingin saya bagikan di majelis ini, ketika menjawab salam harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Arabnya. Bagaimana? Yang pertama tadi saya salam menggunakan al-ma'rifat, assalamu. Maka ibu pun menjawabnya harus dengan al-ma'rifat pula, bukan dengan kalimat waalaikumsalam, tapi harus dengan al-ma'rifat waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena kalau dengan al-ma'rifat ini salam dan doanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, menjawab salamnya seperti yang tadi saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru benar. Mulai hari ini dan seterusnya ketika menjawab salam, kalimat yang benarnya waalaikumsalam. Jadi nanti mubtada dan khobarnya ketemu. Selebihnya kalau lebih dalam nanya sama Kiai Imran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nabi'ul asrar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tawarramat qadamahu li kasratis sujudi bil ashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar. Subhanallah. Pagi menjelang siang hari ini saya lihat jamaah semuanya duduk dengan sila berjajar di bawah lampu yang bersinar. Semoga Bapak Ibu diberikan rezeki yang lancar. Semoga Bapak Ibu diberikan hati yang jembar. Ilmu yang didapat semoga dibawa sampai ke yaumil mahsyar. Bagi Bapak Ibu yang masih punya utang, tolong buru-buru dibayar. Kalau ada Bapak Ibu yang ogah-ogahan bayar utang, itu namanya Bapak Ibu kurang ajar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli.
Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang di luar sebut nama Allah yang lebih semangat lagi agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para ustadz, wabil khusus yang saya muliakan, guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, Kiai Haji Amir Ramli, matanallahu bituli hayatih. Juga yang saya muliakan ketua DKM sekaligus ketua RW. Jarang-jarang Bu, ketua DKM sekaligus sebagai ketua RW, jarang-jarang. Akhinal kiram al ustad Haji Hanifan, semoga beliau selalu sehat wal afiat, panjang umur sampai 300 tahun. Juga biwasilatihi Kang Mulin, karena dapat undangan beliau lah saya bisa hadir di majelis ini untuk bersilaturahim. Sahabat-sahabat, anak muda tim hadroh, dan wabil khusus yang saya muliakan jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya juga saya doakan dalam keadaan sehat wal afiat. Bu, nanam padi di pinggir kali, bilang cakep apa Bu? Nanam padi di pinggir kali. Yang hadir di acara Maulid Nabi semoga banyak rezeki. Nanam padi di pinggir sumur. Yang hadir di acara Maulid Nabi semoga panjang umur. Nanam padi di tengah sawah. Yang hadir di acara Maulid Nabi semoga hidupnya tambah berkah. Ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya jauh-jauh dari Cirebon. Ada orang Cirebon di sini? Orang Cirebon ada enggak? Alhamdulillah. Saya asli Cirebon maksudnya. Saya asli Cirebon, kampung saya namanya Desa Buntet Astana Japura. Itu kampung saya. Kalau Bapak Ibu keluar Kanci ada Desa Buntet yang dikenal pesantren Buntet, itu kampung saya. Bisa bersilaturahim di majelis Maulidur Rasul atas undangan dari para jamaah semua. Semoga majelis ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam spanduk saya membaca memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ramli izin, ini saya duduk di kursi. Romanya sebenarnya saya kurang sopan ini. Ya, cuman di luar sono banyak orang rebutan kursi. Saya udah dikasih kursi ini.
Di spanduk ada tulisan kalimat memperingati. Maka saya ingin terangkan setiap kata peringatan atau memperingati maknanya 3. Yang pertama, memperingati atau peringatan itu artinya ada yang diingat-ingat. Ada yang diingat? Ada yang diingat? Siapa yang diingat-ingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita mengingat-ingat Nabi Muhammad? Agar Nabi Muhammad ingat kepada kita. Kenapa kita mengingat-ingat Nabi Muhammad? Agar kita bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengingat-ingat Nabi Muhammad? Agar kelak nanti di akhirat Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita semua. Itu makna yang pertama, ada yang diingat. Makna yang kedua, kata memperingati itu artinya ada yang masih punya ingatan. Ada yang diingat-ingat, ada yang masih punya ingatan. Ada yang masih punya ingatan. Yang kedua, ada yang masih punya ingatan. Di videoin. Siapa yang masih punya ingatan? Para guru-guru kita, para ustadz kita. Mereka masih selalu punya ingatan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang ketiga, kata peringatan itu artinya ada yang diingetin. Ada yang diingetin. Ada yang diinget-inget, ada yang masih punya ingatan, ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita semua. Walaupun Maulid Nabi hanya setahun sekali diperingati di masjid ini. Kalau bisa mah Pak DKM, Maulid Nabi jangan setahun sekali. Syukur-syukur setiap minggu sekali. Syukur-syukur setiap hari. Agar kita selalu benar-benar ingat terus pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa setiap minggu sekali? Agar penceramah laris. Penceramah Maulid Nabi kan setahun sekali doang. Maka alhamdulillah tahun ini saya bisa bersilaturahim di masjid ini. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau umur panjang bisa bersilaturahim kembali. Tuh Bu ya, 3 Bu ya. 1 apa Bu? 1. Baru berapa menit Pak? 1 apa tadi makna peringatan? Ada yang diingat. 2, ada yang masih punya ingat. Yang ketiga, ada yang diingetin. Setelah ada yang diingat-ingat, ada yang masih punya ingatan, ada yang masih diingetin. Nih, Maulid Nabi besar Muhammad. Maulid dengan maulud beda. Hari ini tulisannya maulid, berarti yang diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid konotasinya waktu. Kapan saat Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, yang kerudung nih warna apa nih? Oren namanya ya? Oren. Cantik-cantik anak-anak soleha nih. Coba anak soleha, sini sayang yang sebelah sini. Pak Ustadz manggil sini. Iya, sini sayang. Ya, anak soleha nih. Anak siapa ini cantik bener ya? Siapa namanya sayang? Niken. Namanya siapa? Niken. Coba yang keras siapa namanya? Niken. Kelas berapa sayang? 4. Kelas 3 SMA katanya. Salah dengar Pak Ustadz. Kelas 4. Kelas 4. Coba Pak Ustadz mau nanya, Nabi Muhammad lahirnya tanggal berapa ya? Coba Niken inget nggak? Atau bulan apa lahirnya Nabi Muhammad? Coba inget nggak? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tuh anak soleha. Tanggal berapa yang kenceng? 12 Rabiul Awal. Tuh Bu, anak kita pinter. Pak Ustadz kasih hadiah. Mana duitnya nih? Mana duitnya? Nah, 50.000.
Ya, duduk sayang. Ya. Ya pengen ya. Termaju ya. Pas kasih hadiah mau? Mau. Iya. Maulid Nabi berarti yang diperingatinya hari kelahirannya, waktu kelahirannya. Tuh, tadi anak kita nih kan. Tanggal berapa, Pak? 12 Rabiul. Sekarang udah bulan apa? Sekarang udah bulan apa? Bu, sekarang bulan apa, Bu? Bulan apa sekarang? Rabiul Akhir. Rabiul Awal udah lewat belum? Udah lewat. Ibu-ibu ada nggak yang hafal bulan Islam? Cepet. Bulan Islam. Ada yang hafal bulan Islam? Bapak-bapak ada nggak yang hafal bulan Islam? Ya, ilah, ada yang hafal ini. Nah, ada yang hafal bulan Islam, nak? Bu, ajarin anak kita bulan-bulan Islam. Ada berapa bulan Islam? Ada 12. Inna iddatash syuhuri indallah. Di sisi Allah ada bilangan bulan itu ada 12. Isna asyara syahra. Ada 12 bulan. Ngajarin anak bulan Islam pakai lagu, Bu, biar gampang diingat. Lagunya sholawat. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Apa ya, Bu ya? Diganti nama bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ulang 1 2 3. Muharram, Rabiul 4. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Udah 8. Kurang berapa? Kurang 4 lagi. Ulang dari Muharram. 1 2 3. Muharram, Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Sa'ban. Kurang berapa? Kalau ibarat lagu ini rapnya harus tampil beda. Ibu lihat ke saya rapnya, ya. Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Kepalanya goyangin 6 kali. Biar nggak ngantuk, Yai. Biar nggak ngantuk. Nih, perhatiin, Bu. Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Bisa, Bu? Ramadan 1 2 3. Ramadan, Syawal, dan Zul. Goyangin kepalanya, goyangin. Itulah nama 12 dalam. Ibu sambil nyuci baju, sambil nyuci piring, dengan lagu tadi ngapalin bulan Islam. Muharram, Syafar, Rabiul Awal. Enak. Ada yang mau hadiah? Ayo, tadi cepet maju ke sini yang tadi bulan Islam. Ayo cepet. Ayo, siapa yang bapak-bapak, anak muda, ayo boleh sini. Saya kalau ceramah di mana-mana senang bagi hadiah. Cuman tolong panitia hitung ya. Sekarang sudah lewat. Bulan Rabiul Awalnya sudah lewat. Tapi masjid ini masih memperingati Maulid Nabi. Rabiul Awal sudah lewat, nggak apa-apa. Kita harus mengingat Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita. Tuh. Beda kalau maulud. Kalau maulud Nabi yang diperingati bukan waktu atau harinya, Pak. Maulud berarti bayi yang dilahirkan. Berarti Nabi Muhammad yang diperingatinya. Sosok manusia Nabi Muhammad yang diperingatinya. Itu bedanya kata maulid dengan kata maulud.
Tapi mau menggunakan maulid ataupun menggunakan maulud is okay, no problem. Niatnya sama, majlis ini kita hadir semuanya dalam rangka mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya tanya, ibu cinta sama Nabi? Jawabannya ya. Saya tanya lagi, kenapa ini baru pada masuk ini? Ayo tong, buruan duduk tong. Ibu jawab yang kompak di luar dan di dalam. Ibu cinta sama Nabi, sama suami, sama duit. Lo kencengan duit, Kiai. Kencengan duit. Kenapa bapak-bapak enggak saya tanya? Ya jawabannya mungkin sama seperti itu. Kita semua hadir di majelis ini, apapun yang sudah kita berikan buat acara terselenggaranya hari ini, tidak lain jawabannya karena kita semua mengaku cinta kepada semoga cinta kita pun terbalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya lagi, Bapak Ibu, kenapa harus benar-benar menghadirkan rasa cinta kepada Nabi? Jawabannya Bu, jawabannya karena Nabi pernah bersabda kepada kita. Apa sabda Nabi? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku. Ini Nabi yang ngomong nih Pak. Semua umatku nanti bakalan masuk surga. Amin apa Bu? Aminnya Allahumma paksain Kiai. Kata Nabi, semua umatku nanti bakalan masuk surga. Ya Rabbal. Makanya kuatkan rasa cintanya. Kan Nabi pun pernah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang ngaku cinta kepadaku, kata Nabi, nanti bersamaku di dalam surga. Orang yang cinta Nabi mesti disayangi. Amin. Hidup di dunianya mesti dirahmati. Semua kebutuhannya bakal dicukupi. Besok di akhiratnya mesti disyafaati. Sholli wa sallim ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal biman wal ali wal ashabi man. Nah gitu, standby tim hadrohnya. Oh no, yang gedenya pukulin juga biar semarak. Ya, standby tim hadroh. Orang yang cinta kepada Nabi mesti disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Nabi mesti hidupnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Nabi, insya Allah semua kebutuhannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat mesti disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ngaku cinta kepada Nabi, ibarat ibu cinta kepada suami, buktikan cintanya. Suami cinta kepada istri, buktikan cintanya. Saya tanya, apa bukti Bapak Ibu ngaku cinta kepada Nabi? Jawab. Begini Kiai, ceramah kalau lapar begini Kiai. Di sini ada pengajian tidak Pak Ketua DKM? Ibu-ibunya ada majlis taklimnya tidak?
Bapak-bapaknya ada. Itu bukti cinta ibu kepada Nabi. Orang yang ngaku cinta kepada Nabi buktinya rajin ngaji. Kenapa orang yang rajin ngaji akan dapat ilmu? Nabi jelas memerintahkan, Allah jelas memerintahkan, fardu ain orang nuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ngaji kalau kata orang Cirebon, ngaji ngatur jiwa. Ngaji ngatur jiwa. Maka dengan ngaji, insya Allah ibu akan bisa membuktikan cintanya kepada Nabi. Orang yang rajin ngaji, sampai mana tadi Bu? Siap-siap Adro. Orang yang rajin ngaji, ilmunya ditambahi. Amin. Hidup di dunianya penuh dengan rezeki. Banyak saudaranya, pahala dipenuhi. Besok di akhiratnya dapat ridho ilahi. Sholli wa sallim daiman. Sholli biman qad wahada wal ali wal ashabi man. Orang yang rajin ngaji ilmunya pasti akan ditambahi. Orang yang rajin ngaji insya Allah selalu tambah rezeki. Orang yang rajin ngaji selalu dipenuhi dengan pahala. Dan orang yang rajin ngaji insya Allah di akhirat dapat ridho ilahi. Apalagi yang sudah semakin sepuh. Saya yakin bapak ibu yang sudah sepuh kalau buka jilbabnya nih ibu-ibu, rambutnya udah pada putih. Kalau bapak-bapak kan kelihatan udah pada putih. Orang yang rambut semakin banyak yang putih, insya Allah kalau dengan ngaji selalu ingat mati. Rambutnya banyak putih, alamat deket. Jawab yang kompak, jawab. Romanya wedi takut bener. Ulangi. Rambutnya pada putih, alamat deket. Nah, mata pandangan kabur, alamat masuk. Nah, benar. Pipinya pada kendor, alamat mujur. Nah, itu pinter. Giginya pada ompong, tanda bakal di. Nah, itu orang kalau sudah rambut banyak putih ingat mati. Ustadz yang mati mah enggak yang tua doang. Betul, kita semua pasti bakalan raja-raja mati, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, pak direktur, tukang cukur, pak ketua RW, panjang umur, ketua RW mati, ketua RW panjang umur semangat, ketua RW mati katanya. Aduh, tega bener PRW warganya bagaimana? Kematian rahasia Allah. Tapi kalau sudah banyak uban di rambut kita, itu sudah hal yang pasti kematian akan semakin dekat dalam kehidupan
Tapi saya doain jamaah di sini semuanya panjang umur. Sepanjang-panjang umur kita, Bu. Kata Nabi, baina sittina wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Yang sudah lebih 70 tahun atau misalnya 69 11 bulan, nah tinggal sebulan lagi itu. Tapi kelebihan berapapun dari 70 tahun yang Allah berikan, syukuri, dan itu adalah berkah dari umur yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Cinta kepada Nabi, rajin ngaji. Pak, istri kita rajin ngaji sama yang gak rajin ngaji beda, Pak. Istri yang rajin ngaji kalau pulang dari mana-mana, tok 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 tok, assalamualaikum, tuh rajin ngaji. Maka dari rumah pun suaminya rajin ngaji, udah menjawabnya benar, waalaikumsalam. Kalau rajin, coba kalau yang nggak pernah ngaji, ibu-ibu yang nggak pernah rajin ngaji, nggak pernah ngaji, pulang ke rumah dari jauh udah teriak, Assalamualaikum. Melikum. Apaan melikum? Lah bapaknya nggak pernah ngaji juga, dari dalam nyautin lam. Kan jadi ODP. Tahu ODP, Pak? Ora danta pisan. Ini bedanya. Orang yang rajin ngaji sama yang gak rajin ngaji. Istri yang rajin ngaji, Pak, setiap bapak pulang kerja itu buru-buru dia. Buru-buru dia ngapain? Dandan menyambut suaminya pulang kerja. Karena dia paham kecantikannya harus diberikan kepada suaminya yang tercinta. Cie cie cie. Ibu kalau dandan biasanya mau ngapain? Kondangan. Pulang acara Maulid Nabi, dandan ibu hanya untuk suami. Cantiknya ibu untuk suami. Ibu pengen jadi istri solehah, nih amalin 5 huruf yang nempel pada kata istri. ISTRI. Bapak pengen jadi suami soleh, pengen punya istri solehah, amalin 5 huruf yang nempel pada kata suami. SUAMI. Adil kan, Bu? Sama-sama 5. Insan. Istri adalah seorang insan, seorang manusia. Sabar. Jadi istri harus sabar. Taat. Taat kepada siapa? Sama suami. Ramah. Ramah sama siapa? Sama suami sendiri. Jangan sama suami orang ramah, sama suami sendiri galak. Ada yang begitu di sini? Hadir orangnya, hadir. Yang mana orangnya? Sama suami orang ramah bener, gini sama suami sendiri galak bener. Ramah, ingat huruf R, ramah. Iman. Istri insan yang sabar, yang taat, yang ramah dan iman. Insya Allah ibu jadi istri yang soleha. Bapak, suami, amalin, Pak, kalau pengen punya istri soleha, amalin 5 huruf. Semua. Uang. Adalah. Milik. Cocok, Bu ya? Oh dengerin, Pak, dengerin tuh, cocok. Jangan pernah nyembunyiin duit dari istri, Pak. Pokoknya bapak sepandai-pandai menyembunyiin duit dari istri, pasti ketemu juga, Pak. Pasti ketemu juga. Istri kita pandai mencari tuh. Udah, makanya jangan disembunyiin. Ini hikmah orang kalau rajin ngaji. Ibu dandan untuk suami. Maaf, biasanya suami pulang kerja jam 5 sore. Ibu jam 4 udah dandan. Depan cermin, pakai bedak Sari Ayu, Ultima 2, bedak Mambo, bedak pipa, bedak apa aja udah dah. Lalu anaknya nanyain, Bu, mau kondangan? Enggak, siapa yang hajatan? Lah itu ibu dandan, mau jemput bapak. Mau jemput bapak di mana? Terminal, di depan pintu katanya. Nanya mulu, nyengsol lipstik katanya ini. Anaknya rewel karena biasanya ibu nggak dandan gitu. Sudah dandan rapi, ibu coba sekali-kali, Bu, menunggu suami pulang kerja di depan ruang tamu, di depan pintu, ibu sudah rapi. Ibu jikirin suami, Bu, jikirin.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, selamatkan suamiku pulang ke rumah ya Allah. Dengan tasbih yang ku baca, selamatkan, jauhkan suamiku dari segala bahaya dan fitnah. Ya Allah, dengan tasbih yang ku baca, berikan suamiku rizki yang halal. Tuh, pernah nggak begitu? Pret. Ibu nungguin suami, bete, udah jam 5.15 belum juga sampai, buka hordeng seret belum kelihatan juga. Ibu bete, ya nggak apa-apa nyanyi sambil nunggu suami, tujuannya menghormati suami. Ibu nyanyi nggak apa-apa. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya di kamar nyautin, treng 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 treng. Ya Allah, alhamdulillah pas jam 5 suami ibu datang. Suami kita pulang, ibu langsung depan pintu, buka pintu. Dalam hati suami ngomong, ya Allah, tadi di jalanan aku banyak menjumpai perempuan-perempuan cantik yang aku lewati. Ternyata di rumah ada yang lebih cantik, itu istriku. Suami pun gak kalah, nyanyi juga dia. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas. Orang danta nih, itu orang danta nih. Cek. Ya, udah ya. Sampai mana tadi, Bu? Ya kan lagi nyanyi asik-asik, memang orang danta. Suami nyanyi, Bu, ya Allah. Di luar tadi banyak perempuan cantik, ternyata di rumah istriku lebih cantik. Indahnya, ya nggak boleh nyanyi. Emang nggak boleh nyanyi kali ini. Terusin nggak ini? Ya Allah, cek. Ya. Suami senang ngelihat istrinya depan pintu cantik. Maka seorang istri yang rajin ngaji, itu begitu kita pulang, Pak, langsung dia megang tangan kanan kita. Bu, pegang tangan kanan suami. Ngapain, Pak? Cium tangan kanan suami. Pegang, cium. Pernah nggak Pak dicium sama istri kita begitu, Pak? Hah, belum pernah, Bu. Praktekin, Bu. Kenapa? Begini, Bu. Kata Nabi, Bu, seorang istri mencium tangan kanan suami, tasaqqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima. Tuh. Artinya apa, Ustaz? Ketika suami istri salaman, penuh dengan mawaddah warahmah, penuh perasaan cinta dan kasih sayang, itu tasaqqatat dunubuhuma, rontok dosa-dosanya. Suami istri dosanya rontok. Min khilali asabi'ihima, dari jari jemari mereka rontok, Bu. Bu, rontok. Apanya yang rontok? Dosanya rontok. Ini mah ada istri mencium tangan suami setahun sekali. Kalau lebaran doang. Pulang dari sini cium tangan suami. Bahkan kata guru kita yang belum pernah ke Mekah karena belum punya ongkos, di dinding Ka'bah ada Hajar Aswad, batu hitam yang nempel di dinding Ka'bah. Orang yang pergi umroh dan pergi haji semuanya pengen mencium Hajar Aswad. Bu, yang belum kesempatan ke sono, udah tuh, cium tangan kanan suami, pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad, batu hitam yang nempel di dinding. Apalagi suami ibu hitam, aswad beneran. Ya Allah, Pak, saya belum punya ongkos, belum bisa pergi haji kita. Saya pengen Hajar Aswad. Udah sini tangan Bapak aja. Begitu. Praktekin, Bu, ya. Cium tangan sama suami. Lalu habis suami ngasih, habis dicium tangannya, alhamdulillah, suami ngasih rezeki, ngasih duit. Kalau istri yang rajin ngaji karena peringatan Maulid Nabi, kalau dikasih duit sama suami, Bu, tolong
ucapkan terima kasih Pak, alhamdulillah, terima kasih. Yai dalam kitab Quratul Uyun diterangin, istri yang ngucapin terima kasih ketika dikasih duit sama suami, berapapun suami ngasihnya, itu pahalanya sama seperti membaca 1 kali khataman Quran. Kan kebanyakan gak kayak gitu Pak. Kebanyakan istri kita kasih duit, apa yang diucapkan? Oh cuma segini. Ayo, yang ketawa pengalaman ini. Yang diam lebih pengalaman lagi ini. Kok cuma segini? Ibu terima dulu, ucapin terima kasih. Alhamdulillah setelah terima kasih kepada suami. Kenapa? Nabi pun bersabda, man lam yashkurin nas, man lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak termasuk orang yang berterima kasih kepada Allah. Tuh. Besok punya terima kasih Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Bisa Bu dipraktekan? Ini jangan kebalik. Suami pulang jam 5 sore mau maghrib. Ya Allah, istri kita itu di rumah masih di kamar. Rambut acak-acakan, pakai pakaian daster, sebelah kiri sobek, itu pakai pakai BH, sebelah kanan pakai peniti, kamar gelap. Lah suami pulang kerja mau maghrib, begitu masuk kamar apa yang dibaca Bu? Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm. Disangkanya melihat memedi Pak, karena rambutnya masih acak-acakan. Ternyata istriku, ya Allah, dipeluk istriku. Au! Kena penitinya. Istri kita bukan Pak? Istri kita begitu enggak? Alhamdulillah enggak. Di sini enggak ada, enggak ada yang ngaku. Istri kita mah selalu cantik di depan suami. Amin. Ya Rabbal. Ibu pengen duduk deket-deket Ka'bah, gak usah jauh-jauh pergi ke Mekah kalau memangnya belum punya ongkosnya. Duduk di samping suami istri dengan perasaan yang penuh kasih sayang, itu pun pahalanya sama ibu duduk di samping Ka'bah Bu. Ya tolong kalau duduk samping Ka'bah yang wangi. Ini mah duduk samping suami bau remason, minyak kayu putih, bau balsem. Lagi mana mau betah? Pakai minyak wangi Pak kalau duduk di samping istri. Coba minyak wangi itu di stok di rumah kita. Nggak usah yang mahal-mahal. Minyak wangi 10.000 juga banyak ya Pak ya? Ya Bu ya? Ini wanginya jangan mau kondangan doang. Ayo setiap hari kalau mau berdampingan dengan suami, istri dan suami dalam keadaan wangi. Semprotin, jazz. Suami betah, istri pun betah Pak. Tuh, ibu pengen setiap hari dapat pahala amal pergi haji dan umroh, belum punya ongkos, di rumah setiap hari bisa dilakukan. Namanya amal mutabarruk, wahunna mutabarriatun. Ibu kalau pagi, kalau sore, kalau ketemu suami selalu senyum Bu. Senyum, ketemu suami senyum. Itu pahalanya sama seperti pergi haji dan umroh. Praktekin besok pagi ya Bu. Pak. Pak. Kata bapaknya, ibu sejak kapan begitu? Oleh-oleh maulid Nabi Pak. Begitupun bapak. Masya Allah Bu. Senyum ini menjadi simbol kedamaian. Maka tebarkan senyum. Jangan ama suami orang senyumnya begitu cerah, ama suami cemberut. Nah, maka pulang dari maulid Nabi ini, kita semuanya berubah akhlak kita. Walaupun gak sama dan sulit, kalau untuk persis banget seperti Nabi mah sulit. Akhlak kita berubah dimulai dari rumah. Suami sering jagain istri saking sayangnya. Istri selalu menjaga kehormatan suami saking sayangnya. Jagain istri kita Pak, jagain. Punten Pak, punten. Istri kita berbuat dosa,
bapak ikut menanggung dosanya, Pak. Ini bedanya. Istri berbuat dosa, bapak di kantor, bapak kerja. Di rumah istri kita berbuat dosa, bapak ikut menanggung dosanya. Beda sama istri, Bu. Suami berbuat dosa, ibu tidak ikut menanggungnya. Tuh. Makanya kalau dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini untuk suami. Jagalah istri, Pak, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Betul, Bu? Jagalah istri, Pak, jangan kau galaki. Doanya istri, harumnya surgawi. Betul, Bu? Kalau istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, keluarga gak berkah. Tapi kalau istri senang, hati bapak ikut tenang. Anak pun gembira riang, meskipun utang segudang. Punya utang gak, Pak? Punya utang gak, Pak? Bu, punya utang gak? Ngaku, ibu mengaku. Iya, ibu kalau punya utang minta dilunasi, minta sama Allah, lunasi utang saya ya Allah. Tapi ngomongnya di kuping suami, ya Bu ya. Ngomongnya di kuping suami, mintanya sama Allah, ngomongnya di kuping. Ya, udah sekarang ngomong. Begitupun ibu. Ayo. Maulid Nabi ini saya selalu kalau ceramah Maulid Nabi enggak jauh-jauh. Yang penting ada pertama, mahabbah iman kita kepada Nabi semakin tambah. Amin. Tambah iman kita Nabi. Kan Nabi pun pernah bersabda, tuba liman ro'ani wa aman Nabi. Beruntung orang yang dulu pernah berjumpa denganku lalu beriman kepadaku. Tapi wa tuba summa tuba liman lam yaroni wa aman Nabi. Orang yang tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi, tidak pernah melihatku, tidak pernah bahkan bermimpi bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku, termasuk jamaah masjid ini, itu kata Nabi luar biasa. Amin ya robbal. Maka pulang dari sini insya Allah mahabbah kepada Nabi semakin tambah. Yang kedua, ibadah kita semakin kuat. Ini masjid walaupun nggak gede-gede banget. Ini saya mau nanya Pak Tua DKM, ini masjid kalau subuh berapa shop? Apal Ketua DKM, apal alhamdulillah. Luar biasa kalau sampai 5 shop ini. Luar biasa. Bu, kalau subuh suami bangunin. Yang azannya yang muda pakai aki, yang aki-aki nggak apa-apa asal suaranya kencang. Kalau syukur-syukur anak muda. As-salatu khairum minan naum. Bangunin suami, Bu, bangunin. Jangan bangunin yang lainnya, bangunin suami. Bangun Pak, subuh. Suami ibu langsung bangun Pak, subuh. Selimutan lagi. Lah ibu nikahnya udah 20 tahun, udah nikah belasan tahun, metode banguninnya lain. Pak. Bangun! Oh. Bu apanya langsung cinggurak. Ya, kenapa Bu? Subuh Pak, subuh. Punten Pak, Bu, punten. Ketika kita sudah mendengar azan subuh, ibu membiarkan kita bahkan meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, memilih tidur pules kembali. Maaf, kata Nabi, balas syaitan fi udhunih. Setan akan ngencingi telinga kita. Kalau sudah dikencingi setan telinga kita, akan terbiasa setiap mendengar suara azan kupingnya pura-pura budeg. Kupingnya pura-pura budeg. Padahal mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Boro-boro pengen segera wudhu, boro-boro pengen segera ke masjid. Padahal dengar tapi pura-pura pura-pura budak. Itu karena sering dikencingi setan. Ketika subuh dia membiarkan lebih memilih pulas tidur daripada buru-buru berangkat sholat. Pak, bapak yang rumahnya semakin jauh dari masjid ini, bersyukur Pak. Kalau yang tetangga dekat ini mah ya memberapa langkah doang. Bu, 1 langkah ampunan dosa, kaki kiri ampunan dosa, tanah yang kita injak, kerikil yang kita injak, angin yang kita jumpai, pohon-pohon yang kita lewati, bahkan burung yang ketika lewat melihat kita berangkat ke masjid, semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah atas iman dan takwa kita kepada Allah. Kuwatul ibadah, ayo jamaahnya ditambah kuatin lagi. Ibunya ibadah yang apa saja yang mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau yang sulit-sulit belum bisa ibu lakukan, yang mudah-mudah saja ibu lakukan. Ibu baca Quran, yang mudahnya surat-surat pendek. Udah surat-surat pendek aja ibu yang baca setiap hari. Jangan maksain baca ayat-ayat yang lain yang belum lancar sama sekali. Ibu maksain di rumah baca sendiri, gratal-gratul, bukan mendapatkan rahmat, tapi bacaan Quran ibu bisa berubah menjadi laknat. Kenapa? Bacaan Quran ibu tidak benar dengan sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran. Yang mudahnya baca Yasin, Yasin aja terus gak apa-apa. Yang mudahnya baca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman saja terus baca. Begitupun Bapak. Apa yang mudah untuk menguatkan ibadah, lakukan yang mudah-mudah. Jangan memaksakan yang susah. Mentolong Pak Ketua DKM. Ya, ini ada kejadian. Kalau sholat jamaah itu macam-macam. Tapi saya yakin imam di sini mah ilmunya sudah mumpuni semua. Ada orang maksain jadi imam, lah jamaah jadi berantakan gara-gara imamnya oon. Imamnya oon Bu. Contoh nih kejadian. Ada sholat jamaah, imamnya begitu sujud, ya makmum sujud semua, ngikutin imamnya Pak ya. Lagi sujud itu imam kentut Pak. Lagi sujud imam kentut. Imam kentut imam. Imam tahu kalau lagi sholat kentut batal, tahu. Lagi ngapain tadi Bu? Lagi ngapain Pak? Itu imam main pergi baik Pak. Imam pergi ke ruang sebelah DKM. Makmum lagi ngapain Pak? Itu ninggalin makmum lagi sujud. Kata makmum ini lama amat ini sujud. Akhirnya yang paling depan udah gak sabaran. Dia nongolin kepalanya, ngomong, woi imam udah gak ada katanya. Lah kacau jadinya nih. Ini gara-gara imam oon. Dia gak tahu bagaimananya kalau lagi sujud kentut bagaimana. Jangan meninggalin pergi. Lo mau sampai kapan sujud terus itu makmum? Karena gak ngelihat Bun ya. Harusnya duduk dulu. Setelah duduk, semua makmum duduk, dia pergi boleh, nggak usah ngomong, saya kentut, gantiin ya, nggak usah. Belakang imam yang paling depan, yang paling belakang gantiin maju. Maju. Ada lagi misalnya kejadian Pak. Nih perlu, ini jarang diterangin nih, tapi buat jamaah bisa terjadi di sini. Ketika bapak makmum masbuk datang, wah kanan kiri udah penuh. Bapak sendirian belakangan sholat jamaah. Ambil yang tengah-tengah belakang imam. Menurut Imam Syafi'i makruh Pak. Bapak jamaah sendirian itu makruh Pak. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal haram hukumnya. Ada yang mengatakan haram. Caranya bagaimana? Nah, begini nih Pak, jarang-jarang di tangan terjadi nih. Orang yang makmum masbuk sendirian. Nih, Bapak masuk sholat dulu. Setelah masuk sholat Allahu Akbar, Bapak cari teman. Cara nyari temannya bagaimana? Itu yang sab di depan Bapak tarik untuk ke belakang, mundur. Nah yang ditarik harus paham, ini sedang nyari teman. Jangan apa sih tarik-tarik ini? Ya ibarat kayak paskibraka, mundurnya pelan-pelan kayak paskibraka.
Nanti ada 2 orang, toh, ada temen udah nih. Datang lagi makmum masbuk. Datang lagi kanan, datang lagi kiri. Yang tadi mundur maju lagi. Ini namanya ilmu fikih. Walaupun jarang diterangin, kali-kali Bapak praktekin ya Pak ya. Caranya masuk sholat dulu. Masuk sholat dulu. Jangan langsung berdiri langsung main narik baik. Ini namanya orang yang tidak sholat mengganggu orang yang sedang sholat. Tuh. Bapak masuk sholat dulu. Tuh. Dan ketika Bapak ke masjid, tolong pakai akhlak Pak. Masjid ini rumah Allah. Masjid ini rumah Allah. Dikenal dengan Baitullah. Mau sholat jamaah, akhlaknya dipakai. Minimal Pak, nih peci dipakai. Kalau mau sholat jamaah, pecinya dirubah. Kalau saya ceramah begini pecinya. Kalau Bapak mau sholat, naikin ke atas. Tuh. Kalau Bapak main gaple, nah dibalik lagi begini. Namanya manajemen kopiah. Kenapa? Begitupun ibu mekenah, jidatnya harus terbuka. Kalau Bapak sholat sujud begini pecinya, dipastikan tidak sah sholatnya. Ini akhlak kepada Allah. Ketika sujud, jidatnya harus terbuka. Tuh. Paham Pak? Iya, ngaji serius dulu sebentar. Baik, karena saya sudah jam 11, Yai, 5 menit lagi saya selesai. Ibu, pulang dari sini iman kita bertambah, amin. Pulang dari sini ibadah kita semakin kuat. Dan yang terakhir, pulang dari acara Maulid Nabi ini, insya Allah hati kita semakin bersih, tathirul qalbi. Penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, semuanya, wabil khusus sombong, buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Maaf Pak, ada orang sombong karena kedudukannya, ada orang sombong karena kekayaannya, ada orang sombong karena kecantikannya, bahkan ada orang sombong karena dia merasa lebih rajin ibadahnya. Semua kesombongan pulang dari acara Maulid Nabi, buang jauh-jauh. Setinggi ilmu apapun kita, masih ada akhlak yang paling mulia di atasnya. Maka saya bikin pantun. Ada tamu di hari Sabtu. Ada tamu di hari Sabtu. Nah, yang bilang cakep pulang dari sini sendalnya cakep. Ada tamu di hari Sabtu. Nenteng salak sama kurma. Urusan ilmu itu nomor 1. Tapi akhlak yang paling utama. Maka setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun ilmu kita, ketika dibandingkan ada orang yang doktor, ilmunya tinggi, maaf ada orang tukang ojek, hanya ijazah SD. Tapi akhlaknya antara seorang doktor dengan ijazah SD tadi, lebih hebat tukang ijazah SD. Di mata Allah, tukang ojek tadi lebih dimuliakan. Tuh. Maka udah. Kita yang gak begitu pandai agama, gak ngerti baca kitab-kitab yang tidak ada harkat, tidak kitab-kitab gundul. Yang paling penting ibu akhlaknya baik. Amin Allahumma. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memuji Nabi karena kepintarannya, tidak pernah memuji Nabi karena kekayaannya, tidak pernah memuji Nabi karena kegagahannya. Allah memuji Nabi dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji akhlak mulia yang ada dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang terakhir, akhlak kepada Nabi, tolong kalau manggil Nabi jangan asal-asalan. Kalau manggil Nabi jangan namanya saja, Bu. Ibu bapak sebagai orang tua dipanggil anak langsung namanya, kira-kira bagaimana? Ya, Pak Hanifan punya anak, anaknya manggil Hanifan. Lah songong nggak kira-kira anak begitu? Lah songong. Manggil ayah saja, manggil ibu saja, ada panggilan sayang, ada panggilan hormat. Ada ayah, ada ibu, ada papa, ada mama, ada bunda, ada baba, macam-macam. Jarang atau songong banget anak yang manggil orang tuanya langsung namanya. Begitupun manggil nama Nabi Muhammad. Kenapa? Pamannya Nabi, Bu.
namanya paman sahabat Hamzah, manggil Nabi Muhammad ponakannya, ya Muhammad ta'ali. Masya Allah, wajar gak bu ponakan dipanggil pamannya langsung namanya? Wajar, tapi Allah mendengar itu sahabat Hamzah manggil Nabi Muhammad, ya Muhammad ta'ali, langsung perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, bawa ini ayat turun. Jangan dia panggil Rasul sembarangan. Allah masih menggunakan kata Rasul, bukan mengatakan jangan panggil Muhammad, enggak. Apa kata Allah dalam surat An-Nur? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Allah masih menggunakan kata Rasul. Jangan kau panggil Rasul sembarangan, seperti kau manggil dengan sesama lainnya. Karena Allah memang gak pernah manggil Nabi Muhammad ya Muhammad, gak pernah. Ibu cari dalam Quran 30 juz gak bakalan ketemu pak. Allah manggil Nabi Muhammad ya Muhammad, gak ada. Tapi kalau Allah manggil nabi-nabi lain, Nabi Adam misalnya, biasa, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, biasa ya Adam. Ya Isa, ya Yahya, biasa Allah manggil nabi-nabi lain dengan namanya langsung. Tapi ketika Allah manggil Nabi Muhammad dengan dua kata saja, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, inna arsalnaka syahida. Hanya itu yang Allah selalu menggunakan kata panggilan para Nabi Muhammad. Maka kita ketika memanggil nama Nabi Muhammad, jangan asal namanya saja. Kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi di kalangan Nahdlatul Ulama, biasa menggunakan kalimat solawat kita dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustadz, di hadisnya enggak ada. Betul, hadisnya ketika Nabi mengatakan qulu, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Perintahnya Allahumma sholli ala Muhammad. Bacalah solawat kepadaku dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dalam kaidah ilmu bahasa Arab, nih nanti Kiai Amin menerangkan lagi, idza ta'aradul amru wal adab quddimal adabu alal amri. Ketika ada perintah dan sopan santun bertentangan, maka yang dimenangkan adalah sopan santun. Bapak datangin tamu Habib, didatangin tamu Kiai, lalu bapak menawarkan, "Bib, Kiai, saya siapin kopi ya." Apa kata Kiai? Enggak usah, saya enggak lama-lama. Kira-kira bapak bikinin kopi enggak itu? Akhlaknya bapak bikin kopi enggak? Bikin, walaupun perintahnya apa? Enggak usah, perintahnya enggak usah. Tapi akhlak kepada tamu, akhlak kepada Kiai, akhlak kepada Habib, tetap bapak bikinin. Walaupun nanti diminum atau tidak, itu bentuk adalah akhlakul. Maka yuk kita semua pulang dari sini perubahan akhlak. Suami semakin lembut kepada istri, istri semakin setia kepada suami. Anak-anak kita doakan bu, sejenak sekali-kali kirim Fatihah, termasuk saat ini. Ini bukan doa untuk umum, tapi doa khusus buat anak-anak kita. Nanti doa akhir majelis oleh Pak Kiai Amir, kita sejenak baca Fatihah buat anak-anak kita, agar anak-anak kita punya akhlakul karimah, jadi akhlak anak yang soleh dan solihah. Biniyatil qabul bil wusul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul ya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada subur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada perawan berambut panjang buru-buru bawa kemari. Dari saya Al-Fakir Ismail, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.